Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa ada orang yang hidupnya terlihat sangat sederhana, bahkan jauh dari gemerlap dunia, tapi wajahnya tenang, hatinya teduh, dan lisannya selalu ringan dengan senyuman serta ucapan syukur, sementara di sisi lain ada orang yang punya semuanya uang berlimpah, karier yang cemerlang, fasilitas mewah, tapi malah gelisah, mudah marah, dan hatinya seperti penuh sesak. Kalau kita telusuri lebih dalam, mungkin jawabannya bukan soal apa yang dia miliki, tapi soal bagaimana dia menjalani hidup. Disinilah letaknya keajaiban dari para ulama. Mereka mungkin tidak selalu hidup dengan kemewahan, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih mahal, ketenangan. Dan hari ini, mari kita kupas bersama-sama 5 metode yang sering diamalkan para ulama dalam menjaga ketenangan hidup mereka. Metode yang terlihat sederhana, tapi mengandung kedalaman luar biasa. Metode yang bisa jadi kamu tahu, tapi belum kamu amalkan sepenuh hati. Dan yang paling penting, metode yang ketiganya sangat berat diamalkan, tapi justru jadi kunci ketenangan sejati. Pertama, mereka menjaga lisannya dari banyak bicara dan memperbanyak zikir. Ini bukan sekadar soal berbicara atau diam. Ini tentang menyaring setiap kata, menimbang manfaat dari ucapan, dan lebih memilih menyebut nama Allah daripada sekadar ikut obrolan kosong. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Dizikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bayangkan ikan tanpa air nggak mungkin hidup kan? Begitulah hati kita tanpa dizikir. Bisa jadi hidup secara fisik, tapi mati rasa, mudah stres, mudah terpicu emosi, dan sulit menemukan kedamaian." Karena itulah para ulama sangat selektif dalam berbicara. Mereka tahu bahwa banyak bicara bisa mengundang kesalahan, bisa memicu ghibah, bisa membuat hati menjadi keras. Sementara diam dan berzikir bisa melembutkan jiwa, membuat hati lebih jernih dalam melihat segala ujian kehidupan. Coba sekarang kita tanya diri sendiri, seberapa sering kita lebih memilih diam saat tidak perlu bicara? Seberapa sering kita memulai pagi dengan menyebut nama Allah sebelum membuka media sosial? Kadang, kita langsung baca notifikasi, langsung tenggelam dalam informasi, padahal belum sempat menyebut bismillah. Kalau hal sederhana seperti ini belum kita biasakan, jangan heran kalau hati kita sering gelisah tanpa sebab, sering terpicu tanpa alasan. Karena hati kita haus akan dizikir, tapi kita malah mengenyangkannya dengan kata-kata dunia. Kedua, ulama menjaga waktunya dengan ilmu dan amal. Mereka sadar bahwa waktu adalah nikmat paling mahal, dan setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi mereka, waktu bukan hanya sekadar berlalu, waktu adalah ladang amal. Karena itu, hidup mereka dipenuhi dengan aktivitas bermanfaat, belajar, mengajar, menulis, berdakwah, dan membantu umat. Bahkan di usia senja pun mereka masih semangat menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i contohnya, dikenal sebagai ulama yang sangat menghargai waktu. Malamnya dipakai untuk merenung dan belajar, siangnya untuk mengajar dan berdiskusi. Beliau paham betul bahwa waktu kosong bisa menjadi pintu masuk bisikan setan dan pikiran negatif. Makanya mereka sibuk, tapi bukan sekadar sibuk dunia, melainkan sibuk dalam kebaikan. Inilah salah satu rahasia kenapa hati mereka lapang. Karena hati yang disibukkan dengan ilmu dan amal tidak punya ruang untuk memikirkan hal-hal yang tak penting, tidak punya waktu untuk iri, tidak punya waktu untuk membenci, dan tidak punya waktu untuk mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, coba kamu perhatikan, apa yang paling banyak menguras waktumu hari ini? Apakah media sosial, scroll video pendek berjam-jam, atau overthinking tentang masa depan? Kalau jawabannya iya, mungkin ini waktunya untuk menata ulang aktivitas. Sisipkan waktu untuk baca buku dan dengar kajian, bantu orang lain, atau sekadar menulis hal baik. Karena setiap waktu yang kita gunakan untuk kebaikan, sejatinya sedang menyembuhkan hati yang gelisah. Ketiga, dan inilah yang paling berat diamalkan, rida terhadap takdir. Ini bukan pasrah tanpa usaha, tapi menerima apapun hasil setelah ikhtiar maksimal, sambil meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan pasti punya hikmah. Rida bukan berarti tidak sakit hati saat diuji, bukan berarti tidak menangis saat kehilangan, tapi rida adalah ketika kita tetap berprasangka baik, meski air mata jatuh. Rida adalah ketika kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu kenapa Engkau menakdirkan ini, tapi aku yakin Engkau tidak pernah salah." Dan inilah yang paling sulit. Banyak orang tahu konsep ini, tapi nggak kuat menjalaninya. Coba bayangkan, kamu sudah belajar keras, begadang, mengorbankan waktu, tapi gagal dalam ujian. Kamu sudah berjuang bertahun-tahun dalam pekerjaan, tapi justru orang lain yang naik jabatan. Kamu sudah berdoa penuh harap, tapi yang kamu inginkan tak kunjung datang. Di titik ini,
hati diuji. Dan seringkali yang bikin hidup kita kacau bukan karena masalahnya, tapi karena hati kita nggak bisa menerima takdirnya. Bahkan tak jarang, orang bisa terseret pada rasa iri, kecewa berkepanjangan, hingga hilang kepercayaan pada Allah. Padahal, Nabi SAW bersabda, "Sungguh besarnya pahala, sebanding dengan besarnya ujian. Dan bila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka." Artinya, ujian itu bukan tanda benci, tapi tanda cinta. Maka siapa yang mampu rida, dialah yang akan mendapatkan ketenangan hati yang hakiki. Para ulama paham benar hal ini. Mereka diuji dalam kemiskinan, dalam penjara, dalam pengasingan, dalam sakit, tapi tetap tenang karena mereka yakin takdir Allah selalu lebih indah dari rencana manusia. Kalau kamu tanya bagaimana caranya melatih rida, jawabannya sederhana tapi berat. Mulai dari membiasakan syukur atas hal-hal kecil dan belajar menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Misalnya, jika kamu kehilangan sesuatu, katakan dalam hati, "Mungkin Allah sedang menyelamatkanku dari sesuatu yang lebih buruk." Ulangi kalimat itu sampai hati benar-benar bisa menerimanya. Karena ridha itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, seiring kita memperkuat iman. Keempat, para ulama menjaga salat mereka, bukan sekadar menjalankannya. Bagi mereka, salat bukan hanya kewajiban, tapi tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati. Mereka memperbaiki wudhu, datang lebih awal, fokus saat takbir, dan menjaga hati tetap hadir selama sholat. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka tahu solusi dari semua masalah ada di dalam sholat. Dalam QS Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa salat bukan sekadar ritual, tapi penolong sejati saat hidup terasa berat. Sekarang bayangkan, bagaimana mungkin seseorang akan merasa tenang kalau ia menghadap Allah dengan tergesa-gesa? Bagaimana mungkin kita bisa berharap hati tentram kalau komunikasi kita dengan Allah dilakukan setengah hati? Para ulama menjadikan setiap rakaat sebagai tempat istirahat ruhani. Bahkan mereka menangis dalam sujud, berlama-lama dalam rukuk, karena merasa dekat dengan Robnya. Disitulah ketenangan mereka bersumber. Kalau kita ingin meniru mereka, mulailah dari hal kecil. Perbaiki niat sebelum salat. Jangan tergesa-gesa. Hadakan hari, dan anggap setiap sujud adalah kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah yang tidak bisa dimengerti manusia lain. Karena tidak ada tempat curhat yang lebih aman selain sujud kepada Allah. Kelima, mereka sering mengingat kematian dan selalu menata orientasi hidup untuk akhirat. Ini bukan soal takut mati, tapi soal mempersiapkan diri. Mengingat kematian membuat hati lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur atas setiap detik yang masih diberikan. Nabi SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan." Kalimat ini singkat, tapi mengguncang. Kenapa? Karena semua kenikmatan dunia, tak peduli seindah apa, akan terputus oleh maut. Maka orang yang sadar ini tidak akan terlalu ambisius dengan dunia, dan tidak akan terlalu kecewa jika kehilangan. Ia akan lebih fokus pada apa yang bisa dibawa ke akhirat: amal, doa, kebaikan, dan ilmu. Ulama salaf sering merenung di kuburan bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mengingatkan bahwa ujung dari semua hiruk-pikuk dunia hanyalah satu lubang sunyi. Maka buat apa sombong? Buat apa sibuk mengejar dunia sampai lupa bekal akhirat? Dengan kesadaran ini, hati mereka jadi ringan. Hidup sederhana pun terasa cukup. Dihina orang pun tidak terlalu sakit. Karena mereka sadar, yang abadi bukan pujian manusia, tapi ridha Allah. Sahabat semua, 5 metode ini bukan sekadar teori kosong. Ini adalah warisan hikmah dari para ulama yang sudah membuktikannya. Mereka bukan hidup mewah, tapi hidup mereka tenang. Karena mereka dekat dengan Allah. Dan jika kamu bertanya, mana yang paling berat? Maka jawabannya adalah ridha. Ridha itu bukan tentang teori. Ia butuh latihan, pengorbanan, dan iman yang kuat. Tapi siapa yang bisa mencapainya? Allah akan berikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Semoga setelah membaca ini, kamu bisa mulai melatih dirimu dengan langkah kecil. Jaga lisanmu, sibukkan diri dengan ilmu. Belajarlah menerima takdir juga syarat. Semua yang kamu kejar hari ini, suatu hari akan kamu tinggalkan. Maka kejarlah yang kekal. Dekatkan dirimu pada Allah, karena hanya disitulah hati akan benar-benar tenang. Entah ilmiah ini benar atau hanya fiksi, namun semoga isinya menyentuh hatimu dan menjadi bekal menuju ketenangan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.